Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahil alamin. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya kedatangan tamu yang luar biasa. Amin. Luar biasa teman-teman sekalian. Amin. Sudah kenal belum ini dengan beliau-beliau ini? Tokoh-tokoh muda hebat, sukses luar biasa. Amin. Kita sapa dulu dengan beliau yang tengah ini, yaitu Gus Muhammad Hamdi. Gelarnya SPDI, Sarjana Hukum dan Magister Pendidikan. Beliau tokoh muda, praktisi, banyak sekali bisnis-bisnis yang dikembangkan. Salah satunya juga sebagai direktur dari PT PAS. Apa itu PAS? PAS yaitu Persada Amila Syariah. Amila Syariah. Nah, nanti kita tanya itu. Kemudian juga sebagai, ini lebih pengamat politik juga beliau. Alhamdulillah. Kemudian juga sebagai ketua APKLI. Jawa Timur. Wah, APKLI itu apa? Saya juga baru dengar sekarang ini. Baru dengar. Ya, kemudian yang ganteng ini. Ganteng, Terima manis. kasih. Manis. Beliau yaitu, saya biasa panggil Bang Khairil ya. Ya, Bang Khairil, gelarnya yaitu Magister Akuntansi ya. Dia selaku dosen, praktisi, akademisi, pebisnis, juga mengelola tambak udang ya. Dan juga sebagai pengurus DPD HILSI Jawa Timur. HILSI itu Iya. Himpunan Lembaga Latihan Betul. Seluruh Indonesia di Jawa Timur. Ya, nanti Ngurusin hubungan industri dan perguruan tinggi. ya, khusus bidang kerjasama industri dan perguruan tinggi. Kita berikan aplaus untuk mereka semua. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita ngobrol-ngobrol mau bicara apa ini ya? Hari ini kita nyantai-nyantai, ya santai aja, santai, happy. Nanti sama kopinya datang nanti ya. Santai-santai sambil kita akan belajar tentang, kita tanya-tanya, nanti mengalir aja, yaitu bagaimana ini ke Gus Muhammad Hamdi dulu ini ya. Siap. Melihat perkembangan atau fenomena yang seperti ini, kira-kira menurut Gus Hamdi, pandangan apa ini kepemimpinan ya, kepemimpinan itu seperti apa? Partisipasi anak muda. Ya, termasuk ya. Jadi atau mungkin sementara sebelum kita masuk terlalu ke dalam tadi ya, silahkan dikenalkan dulu deh Gus Hamdi tadi seperti apa tadi ya, aktivitasnya seperti apa. Ya. Itu nanti baru kita masuk ke yang lebih dalam lagi. Kita masih ini kulit-kulitnya dulu aja. Jangan terlalu dalam nanti. Kulit-kulitnya dulu dikenalkan dulu Gus Hamdi ini aktivitasnya sehari-hari ngapain, terus apa saja ya kesibukannya. Silahkan Gus, monggo. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Doktor. Beliau ini sebenarnya yang luar biasa ini, bukan? Betul. Yang luar biasa justru yang hostnya ini. Kalau kita ini kan diundang kebetulan saja. Jadi kalau bicara persoalan apa tadi? Perkenalan dulu berarti. Perkenalan ya, saya kebiasaan tiap harinya ya seperti pada umumnya lah. Cuman memang punya aktivitas khusus, ada aktivitas yang non khusus kira-kira lah. Yang khusus ya memang berupa kewajiban saya di perusahaan itu ya, ngecek kadang-kadang di beberapa perusahaan mitra kami di perusahaan Persada Amila Syariah itu. Terus juga karena tadi disebut juga sebagai praktisi, juga ada beberapa aktivitas sosial di Sidoarjo, Himpunan Pergerakan Sidoarjo Baru itu. Himpunan Pergerakan Sidoarjo Baru. Jadi kita ini mengumpulkan dari semua elemen yang bermacam-macam warna, terus untuk diajak bicara bareng-bareng terkait persoalan pembangunan, perubahan, ya kita hobi lah diskusi itu. Karena mantan aktivis kan begitu. Mantan aktivis ya.
Saya dulu di HMI juga ya kira-kira mempunyai hobi-hobi tersendiri lah kira-kira begitu. Hobi dalam berorganisasi Dalam ya. organisasi. Nanti kita tanya tentang organisasi. Oke, keren, bagus sekali ya. Apalagi kira-kira? Oke. Dilanjutkan lagi nih ya. Sekarang saya tanya lebih dalam lagi nih. Ya. Lebih dalam lagi ya. Pak Khairil tahan dulu. Siap. Kita lagi. Saya lihat di sini banyak pengalaman. Tadi ada di HMI, juga selaku direktur PAS, juga sebagai ketua apa tadi APKLI. Nah, itu tadi apa tadi ya? Nah, kira-kira Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Oh gitu. Jawa Timur. APKLI. Oh, Asosiasi Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima Indonesia ya. Iya, Jawa Timur ya. Betul. Wah, ya, luar biasa. Saya baru dengar. Pura-pura Luar tidak biasa. paham Iya, saja. Padahal sudah. Iya. Nanti bisa dijelaskan. Jam Berarti di terbang sini sudah di berarti mana-mana, coba Budi. nanti gimana nanti konsep kepemimpinan di dalam memimpin tadi di organisasi muda tadi juga ada. Kepemimpinannya seperti apa? Konsep kepemimpinan yang selama ini dikembangkan dengan praktisi sebagai direktur dan apa tadi menjadi ketua dan juga menjadi pengurus pergunu juga ya tadi. Bagaimana silakan? Iya. Jadi kalau bicara kepemimpinan, kalau saya sebenarnya lebih pada konteks pengalaman tentunya ya. Konteks pengalaman ya. Karena ada istilah menjadi sebuah dasar bagi saya bahwa sosiokultur, sosiohistori ini sangat menentukan terhadap kepribadian dan perjalanan seseorang kira-kira. Baik itu perjalanan dalam bentuk ketika suatu saat memimpin lembaga pemerintahan maupun misalkan di dalam organisasi wilayah terkecil maupun sampai ke yang tataran terbesar misalkan. Tetapi kalau bicara karena kita sebagai orang Islam ya sebenarnya kalau bicara nilai-nilai, misalkan bicara persoalan hal-hal yang perlu kita gali di dalam konteks kepribadian atau hal sikap kepemimpinan kita ya ada Rasulullah misalkan kan. Cuman kalau misal bicara secara lebih luas memang perlu adanya pengalaman-pengalaman yang memang harus kita gali. Nah, ada istilah bahasa terbentur maka akan terbentuk begitu kira-kira lah. Oh, gitu ya. Terbentur akan terbentuk ya. Bagaimana menjadi terbentuk kalau misalkan tidak pernah terbentur misalkan. Maka seseorang kan mempunyai sebuah pengalaman yang berbeda-beda. Iya. Pak Rektor juga kan memimpin kampus yang bagi saya luar biasa, perusahaan. Tentu kan punya pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda sehingga di dalam pengalaman itu menjadi sebuah aplikasi di dalam kepemimpinan beliau hari ini. Begitupun Bang Khairil kan begitu kan. Sama semuanya. Nah, cuman kan kalau saya istilahkan tadi sempat diskusi juga kita ringan, umur itu tidak menentukan seseorang itu berpikir dewasa. Ya, betul. Tetapi yang menentukan terhadap orang itu bisa bijaksana, terus menjadi orang yang berpikir dewasa dan yang lain-lain itu karena sebuah perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu tentu bisa kita alami sendiri, bisa kita belajar dari orang lain. Ya kalau bicara bisnis kita belajar dari orang-orang yang sudah sukses, kan teori-teori dalam sebuah buku ada yang beliau sudah pengalaman. Gitu. Kira-kira begitu sudah. Luar biasa ya. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama. Jadi kalau masalah kepemimpinan, keteladanan ya Rasulullah, gitu ya, Rasulullah. Namun untuk menjadi seorang pemimpin itu perlu jam terbang, perlu pengalaman, ya, perlu pengalaman. Makanya belajar dari pengalaman di organisasi itu juga ya, pengalaman selama ini terbentur-bentur. Rupanya sering terbentur ini ya. Maaf, ini lecet-lecet enggak ya? Tapi masih mulus-mulus saja kelihatannya. Iya. Kelihatannya enggak terlalu. Bukan hanya lecet, kadang-kadang kita hampir mati gitu ketika di gitu ya. lapangan. Kelihatannya enjoy-enjoy aja gitu. Tapi mohon maaf, ditahan dulu. Kalau Bang Khairil ini kelihatannya
banyak terbenturnya ini. Wah, Silakan kenalan dulu, Bang. Baik. Nanti ya silakan kenalkan Bang Heru dan monggo. baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Nuryadi. Biasanya kalau sehari-hari saya selalu panggil beliau ketua. Jadi kalau pandangan saya dan latar belakang saya memang awalnya saya juga aktivis di mahasiswa, ya alumni HMI juga. Cuma saya tidak berkecimpung banyak di KAHMI maupun di ke-HMI-an pasca sudah di HMI zaman mahasiswa. Saya lebih banyak beraktivitas ke dunia bisnis sebagai pegawai lama 13 tahun, dan rasanya tahu betul bagaimana rezeki, ya karir itu ditentukan oleh orang yang punya perusahaan. Jadi setelah itu mengalami kejenuhan, saya lari ke akademisi, mencoba lari ke dunia yang sebelumnya tidak pernah saya impikan. Jadi kalau di praktisi saya sudah 13 tahun, di akademisi mulai tahun 2015. Jadi hampir sekitar sudah 7 tahun. Dan seperti sering saya sampaikan, sebenarnya sumber inspirasi saya ini Bapak Doktor kita ini. Ya, saya selalu bilang ini sumber inspirasi saya. Meskipun dari banyak hal, banyak juga sumber-sumber yang lain, tapi dalam waktu dekat ini memang saya belajar banyak sama Pak Dr. Haji Nuryadi dan kenal dengan Gus Hamdi. Ya, beliau menurut saya pemikir muda, meskipun beliau junior di HMI, tapi pola pikirnya sangat idealis, cocok untuk menjadi lokomotif anak muda ke depan. Ya, artinya bagaimana peran anak muda kekinian, bahasa di medsos yang sekarang lagi menjadi primadona. Nah, di dunia akademisi saya punya patron dalam mengajar, ya, baik di Universitas NU Sidoarjo maupun di STI sendiri, ya, kebetulan miliknya ya STI Pemuda. Kalau dulu kita waktu zaman mahasiswa kita itu lebih banyak teori dan kita dijali dengan mindset, ya. Pada saat itu yang menjadi idola saya adalah almarhum Nurholis Majid. Dan beliau ada 3 serangkai waktu itu, Nurholis Majid, Amin Rais, sama Gus Dur. Beliau saat mereka jadi mahasiswa di Amerika, beliau ini bekerja sebagai cuci piring. Ya, nah, saya sempat melakukan itu. Jadi saya semester 5, selain memang belajar juga bekerja di asuransi Bumi Putra Kayu Tangan Malang. Itu yang ngajarin saya mengenal dunia kerja. Nah, patron saya ke adik-adik mahasiswa di Universitas NU dan STI, ya kita jangan mulai hari ini untuk belajar dan bekerja. Kalau saya bilang ya kita mestinya sudah dari kemarin. Kemarin kita sudah harus memulai belajar sambil bekerja. Meskipun itu telat. Ya, Amerika tahun sekitar tahun 90-an itu sudah menjadi trademark mahasiswa Indonesia yang belajar ke sana. Kita sekarang sudah memulai, ya, dengan konsep Merdeka Kampus dari Menteri Pendidikan Nasdem Makarim dan belajar mandiri, belajar kampus mandiri gitu ya. Jadi mahasiswa sekarang itu tidak hanya dijejeli masalah teori, ya, masalah mindset, tapi dia harus praktek langsung. Harus praktek langsung, bagaimana menjadi seorang wirausaha, Entrepreneur. ya, entrepreneur, atau boleh kalau saya sering mengatakan ya sudah harus sering bermain aktif income, tidak pasif income, atau boleh dikata business owner, ya. Karena mahasiswa sekarang, dosennya terutama, kadang mereka bertanya, Pak, selain ngajar usaha apa? Nah, kalau kita nggak bisa ngomong usaha apa, jadi mereka bilang teori itu dosen. Jadi mau tidak mau dosen atau kita mahasiswa juga sekarang selain belajar juga harus bekerja. Wah, oke, keren sekali ya. Kalau dosen begini, dosen itu banyak ini pengantar. Ya. Jadi itu sebagai pengantar dulu. Pengantar dulu ya. Oke. Monggo. Oke, teman-teman sekalian, semakin seru ini pembicaraannya ini. Ya, oke. Pengalaman tadi ya. Jadi
mahasiswa jangan hanya sekedar belajar teori tapi harus praktek. Harus praktek. Nyambung ini ya, sesuai terbentur-bentur dulu ya. Ya. Berdasarkan pengalaman. Berarti menjadi seorang pemimpin bukan karena bakat ya, bukan ya, tapi memang bisa dari proses dan dari belajar tadi. Akhirnya menjadi bakat. Akhirnya menjadi bakat ya. Berbicara tadi anak muda, ini sudah disinggung-singgung tadi anak muda. Jika dibandingkan anak muda zaman jenengan dulu dengan anak muda sekarang, kira-kira ini bagaimana? Saya ini. Ya, Gus Hamdi ini dia. Bagaimana anak-anak muda sekarang ini? Saya di dalam perbedaannya apa ini? Terutama di dalam memandang Kepemimpinan. kepemimpinan ya. Yes. Jadi terutama seperti itu. Tentu kalau bicara perbedaan situasi yang dihadapi jelas pasti berbeda. Karena ada istilah kaidah kan al-insan ibnu min abnaiz zaman kan begitu. Manusia ini adalah anak dari sebuah zaman, sebuah era. Nah, hari ini bicara 2022 misalkan. Tentu ya jelas berbeda dengan ketika kita bicara di 2010 misalkan atau 2000 sebelumnya. Pada saya dulu ketika saya kuliah di Jogja itu dulu dan hari ini mungkin juga masih cuman mulai mengalami degradasi ya. Ada sebuah bukan asumsi tapi memang menjadi sebuah keyakinan bagi masyarakat Jogja ini adalah kota pendidikan dan lain-lain. Ketika pada masa saya itu sebenarnya itu cukup bagus. Tetapi ketika ada senior-senior cerita itu sudah mengalami degradasi cukup jauh dibanding pada zaman-zaman senior dulu itu ketika kuliah di Jogja misalkan. Nah, apalagi bicara hari ini. Nah, apa tantangan itu? Dan apa penyebab menjadi Mohon maaf, perbedaan cukup jauh, ya. Yang cukup jauh tadi apa ini? Ya seperti contoh misalkan, mohon maaf karena saya hidup di dunia akademisi ya. Jadi dunia akademisi ini kan hobinya itu adalah ngopi-ngopi, diskusi, membaca buku, jaringan, ya kira-kira begitulah. Itu menjadi sebuah hobi tanpa berpikir yang lain-lain. Nah, dulu ketika saya ngopi-ngopi seperti ini, itu pasti ketika di kafe-kafe atau di warkop-warkop ada buku di depan kita, di samping ngopi kita. sambil ada buku ya. Nah hari ini, bicara 2022 misalkan, saya kemarin beberapa bulan yang lalu ke Jogja, itu sudah tidak ada seperti itu. Mereka itu kalau paling canggih itu adalah laptop lah. Dan isinya laptop pun bermacam-macam di situ kan. Ya lebih familiarnya ya adalah HP, gadget, dan yang lainnya. Nah ini tantangan sebenarnya. Nah, tetapi bukan berarti kita harus lari dari itu. Karena mau tidak mau itu kita akan menghadapi. Dan harus kita siap menghadapi seperti itu gitu loh. Eranya sudah era digitalisasi yang kemudian kita tidak bisa menghindar. Betul, siapapun itu gitu loh. Nah maksudnya cuman begini, saya sedikit saya senang aja mengambil kaidah-kaidah seperti yang disampaikan Rasulullah misalkan, alimu auladakum fa innahum khuliqu min ghairi zamanikum gitu kan. Didiklah, pelajarilah generasi-generasi kalian, kurang lebihnya begitulah kata Rasulullah. Maka sesungguhnya mereka itu beberapa abad yang lalu itu kan sudah Rasulullah mengatakan demikian. Maka sesungguhnya mereka akan mengalami kehidupan yang kehidupan itu akan berbeda dengan kehidupan kita sebagai orang tua misalkan, kita sebagai senior misalkan, kita sebagai dosen, misalkan kita sebagai guru akan mengalami anak-anak didik kita akan berbeda, jauh berbeda yang tantangan yang akan dihadapi suatu saat nanti begitu loh. Artinya ke depan ini bukan tambah mundur, tetapi ke depan itu tambah maju begitu. Cuman kemajuan ini menjadi sebuah pertanyaan besar, kita mampu menghadapi itu atau tidak gitu. Kalau kita tidak mampu menghadapi itu akan kita tergilas, kita hanya menjadi babu dengan tanda petik tertentu begitu. Tetapi kalau kita memang siap dengan era yang seperti ini, tentu kita menjadi pemain. Begitu. Makanya saya belajar juga bisnis dan yang lain-lain, saya sadar bahwa hari ini tidak cukup saya bicara hanya di akademisi misalkan, bicara di praktisi, bicara di politik.
mencukupkan di situ. Tetapi kita harus sadar hal yang lain, bahwa tantangan-tantangan ke depan itu tentu bicara persoalan entrepreneur itu cukup menarik sebenarnya. Nah, bicara anak muda misalkan, saya seringkali ketika menjadi pemateri, pembicara di organisasi pemuda, OKP, organisasi kepemudaan, baik itu lintas mahasiswa maupun lintas organisasi aktivis dan yang lain-lain, saya sering mengatakan begini, bahwa hari ini Anda yang kuliah, Anda yang sekolah, jangan berpikir lagi Anda itu sukses atau berhasil ditentukan di mana ia kuliah, tapi ditentukan bagaimana ia kuliah. Kalau bicara kuliah, begitupun sekolah ditentukan bagaimana ia sekolah. Karena hari ini sudah mau tidak mau kita berhadapan dengan satu yang paling menonjol, itu adalah pemikiran pragmatisme. Ketika contoh misalkan hari ini, dulu ketika kita baru masuk menjadi mahasiswa gitu kan, rata-rata organisasi tertentu itu menjadi sebuah pertanyaan bagi mahasiswa baru. Hari ini mereka ketika semester 3, 2 itu sudah tidak, kata Bang Horil, itu memang ya sudah masanya. Mereka menanyakan, saya mau kerja. Itu bukan menjadi sebuah kelemahan, tetapi itu menjadi sebuah tantangan saja bagi saya. Artinya, tantangan hari ini dengan tantangan dulu cukup berbeda dan cukup besar tantangan hari ini. Dengan segala sesuatu yang serba instan, serba mudah hari ini. Gitu. Nah, maksud saya, bicara persoalan konteks anak muda misalkan, ya tentu memang harus menyiapkan diri kita. Karena jangan sampai kita bicara di politik misalkan, hari ini Jawa Timur akan mengalami bonus demografi pertama data di 2020. Nah, bonus demografinya disimpan dulu aja nih. Ya. Siap. Jadi artinya tadi anak muda tadi harus mempersiapkan dulu mempersiapkan diri. Karena sudah banyak perubahan-perubahan. Kalau dulu ngopi sambil baca buku ya. Baca buku. Sambil ngopi sambil baca buku. Sekarang tidak. Sekarang baca apa ya? Sekarang karena bukunya sudah pada bukunya pada tutup Bapak. Semua. Toko bukunya sudah ada Om Google. Nah, ya, sekarang semuanya kalau dulu anak muda itu sangat dekat dengan orang tua. Nah, ini kan. Ya. Kalau mau kemana-mana tanya sama orang tua. Nah, sekarang anak muda sama orang tua sudah jauh. Kenapa? Dia tanya apa-apa nggak sama orang tua, sama Google, sama Mbah Google tanyanya. Ini tantangan juga kepada tantangan. Akhirnya hubungan kita dengan anak muda atau anak muda dengan orang tua hanya terbatas apa? Hanya sebatas money. Ya, hanya sebatas uang. Ya, itu hanya sebatas kebutuhan. Ya, ini menarik nanti ya. Nanti berikutnya akan tanya tentang bagaimana bonus demografi. Anak muda tadi, walaupun tadi sudah disinggung-singgung dikit, tapi disimpan dulu. Ya. Jadi ini saya masih menanyakan tadi perbedaan, ya betul.